Protes meledak di Iran, ekonomi tertekan, internet diputus. Dari jauh Donald Trump ikut menekan dan mengancam Teheran. Apakah kejadian Venezuela culik-menculik akan terjadi lagi di Timur Tengah? Jadi ayatullahnya kayak Maduro. Kayak Maduro. Nah, Trump serius loh bilang, protesters don't shoot at the protesters. Koma kan, dia nggak tahu titik-titiknya apa. Kalau shoot terus apa? Mau diculik, mau dibom atau apa itu kan? Iya. Dan ini protes sudah yang ke hari keberapa? Ke 13? Lebih dari 10 hari ya. Lebih dari 10 hari ya. Udah lama. Ini gimana? Seserius apa nih, Bang, protes di Iran? Ini menurut saya serius banget. Ini the regime is on the brink of collapse. Jadi mungkin ya memang tiap 2 tahun, 3 tahun kan ini rezim gagal juga, teokrasi yang gagal yang sudah setengah abad lah disusun oleh Ayatullah Khomeini, dan setiap beberapa periode gitu selalu ada demonstrasi yang waktu kaum wanitanya dihajar terus mereka protes balik, kelas menengah yang ini. Kalau di Iran namanya the basaris, mereka yang di profesi pedagang, ya kelas menengah Iran lah, yang tidak puas. Apalagi tadi Amel bilang kan, harga-harga tiba-tiba naik, toko-toko kurensinya realnya itu tiba-tiba nilainya double kalau ditukar dengan dolar. Kemudian inflasi 50-60%. Jadi memang kondisi dasar untuk terjadinya protes dan tuntutan perubahan yang kencang itu sekarang sudah di 26 provinsi katanya sudah lebih luas daripada sebelumnya. Jadi tiap 2 tahun 3 tahun kan ada letupan, tapi letupan sekarang ini kelihatannya fatal. Mungkin pengaruhnya dari rangkaian ya, perang dengan Israel yang singkat, beberapa jenderal intinya terbunuh, kemudian pengeboman Fordo itu membuat legitimasi sebagai sebuah kekuasaan itu di mata rakyatnya kan jadi turun. Apalagi memang Ayatullahnya ini kan sudah lebih 20 tahun dalam kekuasaan dan usianya juga 86 tahun hal. Jadi katanya apa? Sudah ke Rusia, lari ke Rusia apa belum? Ini hari-hari penting saya kira untuk menentukan bagaimana apakah rezim ini bertahan, apakah rezim ini bisa survive, dan setelah Venezuela kan orang ada impetus baru, ada gelora baru bahwa rezim diktatorship, kalau yang di sana diktatorship di Venezuela itu kaum sosialis, kalau di sini diktatorship dari kaum otokrasi gitu. Itu menarik hal. Teokrasi yang sana diktatorship sosialisme ala Chavez, Chavista. Tapi ini krisis ekonomi aja apa udah menjurus ke krisis politik krisis akhirnya? Ekonomi sebagai pemicunya yang terakhir, tetapi ini kan krisisnya panjang dan memang akumulasi panjang dan memang kan ambisinya adalah rezim teokrasi ala Ayatullah Khomeini waktu revolusi tahun 79 sebagai koreksi terhadap rezim Shah Iran yang putranya sekarang sedang diwawancara di mana-mana di berbagai TV internasional. Itu kan ingin membangun sebuah Iran yang kuat, Iran yang taat dalam satu kepemimpinan, taat dalam velayat faqih, wilayatul faqih. Ya, jadi itu kan konsepnya adalah perwakilan Tuhan di bumi yang memerintah, bukan cuma sekedar mendakwa gitu loh. Nah ini begitu, tapi kan nggak bisa ternyata memerintah secara modern yang maju, yang terbuka. Akhirnya gagal overtime, sama dengan gagalnya Chavez, ini gagalnya teokrasi. Ini mungkin memang ini the beginning of the end gitu kan. The beginning of bahasa Churchill tuh. The beginning of the end. Itu makanya, karena kan ini ya tadi yang Cali bilang diawali dengan tahun 79 ada revolusi Iran dan kemudian rezim teokrasi ini. Tapi seberapa jauh bertahan? Jadi memang meskipun mungkin triggernya adalah krisis ekonomi, dia bisa membesar, bisa menunjukkan sisi-sisi yang ini memang sudah saatnya runtuh nih gitu, awal-awal dari ketahanan. Jadi kalau di Venezuela perubahan besar, kalau terjadi perubahan besar, regime change itu diawali dengan intervensi Amerika, ngambil Maduro dan istrinya. Kalau di Iran dia perubahan dari bawah. Ini karena mahasiswa kelas menengah protes tidak puas dengan kondisi ekonomi yang terbaru kan. Jadi ini dorongan perubahan yang real dan ini luas sekali sekarang ininya, dan kan kalau real powernya itu kalau di Iran adalah
Ayatullah lah ya, kepemimpinan Pimpinan tinggi. teokrasi plus revolution guard. Jadi revolutionary guard. Jadi tentara revolusi itu loh. Revolusi. Ulama dan tentara lah kira-kira. Nah, selalu dalam situasi kayak gini selain desakan mahasiswa kan sudah 30 yang meninggal, 1000 yang ditangkap, tapi toh begitu mereka demo terus. Internetnya diputuskan, tapi mereka demo terus. Nah, seberapa jauh tentara revolusi ini bisa mengalihkan ya, di Indonesia pernah mengalami kan dalam beberapa kali proses perubahan di mana desakan di jalan oleh mahasiswa dan kaum pemuda itu tinggi, tentara kemudian harus memilih. Ya. Nah ini saya kira kalau tentaranya sudah memilih, pasti Ayatullahnya lari. Ya. Ini kan kemarin waktu dengan Israel, dengan pengeboman Fordo, beberapa elit tentara itu kan yang paling terdepan Sudah terbunuh. Jadi sekarang ini mungkin second class generals yang di seputar para penguasa inti rezim teokrasi di Iran. Nah kalau mereka sudah melihat mahasiswa terlalu kuat, mahasiswa udah bener, apalagi dengar ancaman Trump. Ini menarik loh, bagaimana projection of power dari Amerika bisa mempengaruhi dinamika internal seperti Iran ke arah yang mungkin lebih baik, ya, ke arah yang mungkin lebih baik itu kan juga menarik sebagai satu sisi dari kembangan peristiwa ini. Jadi rezimnya udah lemah nih berarti ya? Memang amat sangat lemah. Ya. Ini negara gagal, sama dengan Venezuela, gagal dengan alasan masing-masing, tapi esensinya gagal. Decaying. Decay. Udah mulai membusuk. Collapsing. Tapi menarik ya kalau kembali ke soal Trump ya, kan kemarin kita bicara tentang Venezuela, kan itu termasuk dalam American Hemisphere lah, ya. Jadi halaman belakangnya. Halaman belakang. Ini jauh nih. Dan Trump bicara tentang Monroe Doctrine. Monroe Doctrine. Monroe Doctrine. Nah ini Timur Tengah. Ini kan Trump kan nggak bisa pakai argumen itu dong. Jadi ini soal Trump ini menarik. Andekan tadi yang ancaman yang dibilang Celi itu kemudian menjadi terrealisir gitu dalam bentuk intervensi atau apa saya nggak tahu. Kalau intervensinya bagus dan membantu mahasiswa yang protes, saya setuju lah. Nah itu makanya. Tapi kan ini belum kejadian. Nah, ini bersikap. Ini bersikap betul. Membela mahasiswa. Iya dong. Pemihakannya kepada mahasiswa. Melawan rezim yang seperti ini yang jahat bagi rakyatnya sendiri, gagal ekonominya. Kalau di Cina diktatorship, tapi kan berhasil luar biasa. Bagus. Sebagian orang akan tepuk tangan, suka apa nggak suka. Kalau ini udah diktatorship gagal. Nah itu Cel, kalau memang ada Trump di sini, kan peranan Trump di dalam Timur Tengah kan dalam konteks Palestina Israel kan dia juga berperan gitu ya. Nah, itu penting tuh Mel. Terus kemudian ini gimana? Betul. Jadi apa yang dilakukan Trump di Venezuela walaupun bisa dapat justifikasi sebagai Monroe Doctrine, kelanjutan Monroe, tapi kan Amerika superpower dunia, bukan cuma superpower Amerika dan Amerika Latin. Gitu ya. Kan di Eropa kan dia pimpinan NATO countries. Kalau di Timur Tengah kalau nggak ada peran power kan dari tokoh dan pimpinan Amerika, kan perdamaian dan gencatan senjata Israel Palestina yang membuat orang bersuka cita baik di Palestina, di Gaza maupun di West Bank, tepuk tangan, maupun di Yerusalem, di Israel kan, itu kalau nggak ada peran Amerika dan Trump harus dipuji. Banyak pengkritik Trump terpaksa berkata bahwa bener juga dia. Dewa mabuk ini perannya untuk Palestina Israel boleh juga dapat hadiah Nobel. Ya, hampir banyak pemimpin negara yang ada yang reluctant, ada yang bersungut dalam hati, tapi mereka berkata bahwa tanpa peran Trump, gencatan senjata Hamas dan Israel tidak mungkin terjadi. Nah, kan PBB juga mengaku. PBB juga malah memberi. Hillary Clinton kan juga. Iya, Hillary musuh politiknya. PBB Dewan Keamanan berkata bahwa pimpinan the Board of Peace adalah Presiden Amerika Donald Trump. Silakan, karena memang faktanya begitu. Nah, apakah pengaruh positif seperti ini bisa dilakukan di Iran dalam transisi dan prahara terakhir ini? Harapan kita kan ya mudah-mudahan. Bagaimana caranya soal lain. Ya kalau kemarin kan perannya di Israel ngambil di Venezuela. Kalau di Iran kemarin kan ngebom. Nah dalam krisis kayak gini, apakah dia bisa membujuk Ayatullah? Apakah dia bisa membujuk salah satu pimpinan tertinggi baik di tentara maupun pemerintahan untuk berkata
it's about time to support the protester, the young people, the students for change. Kalau itu bisa dilakukan, ya kita tepuk tangan dong. Ini positive projection of power. Ya kalau yang lain kan kita nggak tahu, tapi kalau itu yang dilakukan, saya kira kita berkata bahwa masyarakat Iran, sebagaimana juga masyarakat Venezuela di berbagai negara, diaspora Venezuela, ini diaspora Iran kan juga luar biasa, pinter-pinter, bagus-bagus. Yang paling terkenal CNN siapa? Christian Amanpour. Penulis-penulisnya banyak sekali, intelektualnya. Dan menyebar di Eropa, di Amerika. Itu mereka akan bersorak-sorai. Sama dengan kita terharu melihat para imigran Venezuela senang runtuhnya tembok Berlin. Ini another version of runtuhnya tembok Berlin. Malah kalau soal Iran, sejarah teokrasi gimana hal? Ribuan tahun kan teokrasi banyak berpengaruh. Mungkin ini bab terakhir dari sebuah sistem politik teokrasi yang dikenal oleh manusia. Setelah ini mungkin nggak ada lagi. Tinggal Vatikan, tapi kan Vatikan tidak punya dinamika seperti Iran atau sebelumnya gitu loh. Begitu banyak kerajaan dan sistem politik yang basisnya adalah gabungan antara kingship dan teokrasi. Nah ini mungkin chapter terakhir. Nah, kita lihat ini mudah-mudahan hari-hari ini kita melihat perubahan yang besar yang positif. Regardless soal tadi ya, soal faktor Trump itu ya. Karena kan gini juga yang pertanyaan menariknya itu, kalau di dalam kasus Venezuela kan ada insentif, ada political economic insentif yang diperoleh lah oleh Amerika. Kalau di Iran ini apa? What is at stake dalam konteks Amerika? Karena kan ya kalau kita tanya apa keuntungan Amerika dengan gencatan senjata Hamas dan Israel, apa untungnya? Betul. Nggak akan dapat duit dong dari situ. Tapi kan kekuasaan tidak cuma mencari keuntungan material. Kepentingan itu kan tidak hanya kepentingan berapa dapat barrel of oil per day kan. Ada macam-macam yang namanya bagaimana how you define kepentingan. Kalau Trump dia terus terang aja Nobel kayaknya. Dia mau Nobel dan dia bilang I don't want people to die. Gitu loh. Ya. Mulia sekali memang dia Gitu. mabuk ini. Nih top news sekarang agak istimewa kan ada Mas Hal. karena saya iri dengan konten-kontennya. Bukan bintang tamu. Dia bagian inherent dari Top News International. Nah, sebelum kita lanjut, aku mau ngingetin nih kepada teman-teman Freedom bahwa Perpustakaan Umum Freedom Institute sudah buka lagi di awal tahun ini di Wisma Bakri 1, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Tempatnya asik, nyaman, koleksi buku up to date dan banyak. Dan yang paling penting gratis. Dan juga Mel, ini kan anak-anak muda kan suka bikin konten sambil belajar, memperluas pengetahuan. Iya kan? Jadi bisa bikin konten. Banyak kan sejumlah konten-konten di TikTok yang bikin TikTok dan Instagram. Testimoni tentang anak-anak mahasiswa sambil belajar bikin konten. Ya kan, apalagi belajar soal Iran. Nah, belajar ke Timur Tengah, Iran tuh dari ribuan tahun, dari Serses, dari mana ada. Amerika, Iran, ada. Kalau pengen mendalami tema-tema yang kita bahas itu bisa silakan lihat Perpustakaan Umum Freedom Institute. Yes, betul sekali. Kita lanjut. Nih ada yang lucu-lucu, menarik-menarik dikit nih di demonya Iran kemarin. Ya. Itu demonya nggak hanya mahasiswa itu? Nggak hanya mahasiswa, kayak semua turun karena pedagang, toko-toko tuh pada tutup karena Jadi bukan cuma mahasiswa, walaupun ujung tombaknya barangkali mahasiswa anak muda, tapi sekarang sudah menyebar. Bukan cuma wilayahnya menyebar, tapi jenis elemen masyarakatnya sudah terlibat. Dan ada aksi mereka yang lucu menggelitik itu, dia menempelkan stiker-stiker gitu tulisannya Trump, Iran menunggumu. Mereka sebelum internet ditutup, mereka lihat apa yang terjadi di Venezuela. Dalam bahasa Persia, ditempelin di gitu ya? Mobil, di ini segala macam. Jadi mereka berharap pasukan Delta Force jemput Ayatullah dong, gitu kira-kira ya. Tapi kali ini kalau memang terjadi ya, Trump ikut terlibat bagaimanapun caranya ya. Tapi kan ini menarik karena di sini ada soal politik kawasan ya, peranan Iran. Peranan Iran itu kan lumayan strategis dalam konteks kawasan Timur Tengah ya. Terus hubungannya dengan Hamas, dengan konflik Palestina, konflik Palestina Israel gitu ya. Terus juga bagaimana kira-kira reaksi
Rusia dan Cina. Nah, itu juga menarik. Ya. Jadi counterpartnya mereka nih. ini gimana Ya caranya? kalau beberapa tulisan yang saya baca, kalau misalnya di Venezuela kan Iran sama Cina kan juga, Iran Rusia. ada tapi Rusia dan Cina Ya. infrastrukturnya kan, tapi mereka nggak berdaya apa-apa. Jadi kalau beberapa tulisan, kalau nggak salah, Economist juga menulis ternyata Cina dalam projection of power nggak sekuat yang dia gembar-gemborkan. Apakah di Iran hal yang sama terjadi? Rusia, Cina, kalau terjadi perubahan, apalagi misalnya ikut dibantu secara konstruktif ya oleh Amerika Serikat atau oleh Inggris atau Prancis, apa yang dilakukan oleh Rusia dan Cina kita nggak tahu, karena ini kan aksisnya Rusia dan Cina, Korea Utara gitu ya. Tapi kan susah melawan kehendak rakyat, karena yang mau perubahan bukan Amerika. Kalau di Iran ini kalau masyarakat sudah bergolak menuntut perubahan, karena memang rezimnya gagal kan. Nah, jadi kalau toh terjadi ini perubahan kawasan, politik kawasan luar biasa sebenarnya di Timur Tengah. Jadi sekarang negara-negara Teluk seperti Bahrain, Qatar, Arab Saudi itu mungkin yang akan menjadi dominan players, yang sudah dominan, tetapi lebih dominan lagi. Sebelumnya di Iran kan penting banget. Setelah revolusi Khomeini ini, dia menjadi pusat pergolakan bukan hanya di Iran, tetapi kawasan. Ya, Hezbollah di Suriah, di Lebanon. Ini kan ada unsur Syiah kan. Nah, karena itu kalau memang bisa tuntutan ini membawa perubahan yang real ke arah yang lebih Iran yang maju, terbuka, modern, meninggalkan teokrasi, menjadi ya mungkin berharap demokrasi seketika, nggak realistis, tapi terbuka, sistem yang lebih bertanggung jawab, membuka bagi perdagangan yang kan sumber daya alamnya kan luar biasa, kayak Venezuela, minyaknya kan luar biasa. Mereka sumber daya menerima alam dan sumber daya manusia. Orang Iran ini peradaban tertua, Mel. Salah satu tertua. Belum ada yang lain-lain, dia sama Yunani udah perang dan sudah maju. Malah Itu 1000 tahun sebelum Islam lahir. 1000 tahun sebelum Islam lahir, 500 tahun sebelum agama Kristen ada. 500 tahun. Ini waktu perang sama Yunani dianggap negara terbelakang. Xerxes itu yang mendominasi, yang jadi Donald Trump itu namanya Xerxes. Waktu itu Yunani city state kecil, Sparta, Athena. Jadi ini peradaban panjang, makanya orangnya sampai sekarang kelas menengahnya itu diasporanya luar biasa. Jadi dengan sumber daya alam yang bagus, sumber daya manusia yang bagus, mestinya Iran itu cepat menjadi negara maju. Alhamdulillah kalau bisa maju dan demokratis. Tetapi maju dulu, aman dulu, stabil dulu, tertib dan teratur, nggak dengan ilusi tentang langit dan bumi gitu loh. Ilusi yang benar itu tentang manusia seadanya, manusia yang nyata gitu loh. Nah, itu kita berharap mudah-mudahan pergolakan yang sekarang ini menjadi sebuah awal bagi memang perubahan yang baru bagi Iran dan juga kawasan Timur Tengah. Ini kan bagus, tanda-tandanya bagus. Syria di sana kan sudah mulai berubah. Arab Israel udah mau damai. Orang bilang kalau Palestina Israel sudah bisa damai, semua negara bisa damai. Semua konflik bisa didamaikan. Gitu loh. Bagus dong. Bagus dong. Gitu Mel kira-kira harapan kita. Oke, kalau gitu. Masalah ada lagi? Hal lain apa yang menarik dari protes Iran ini? Aspek-aspek protesnya Trump itulah yang ditunggu warganya itu. Saya kira dia demam Trump di dunia. Trump. Jadi ini kan saya bayangkan protesnya sudah berlangsung beberapa hari, terus kemudian terjadi kasus Di Venezuela. Terus mereka melihat, bisa nih gitu. ternyata mungkin loh rejim change itu loh. Jadi impetus baru. Ya. Ya mudah-mudahan. Kita kan ini baru awal. Kalau terjadi perubahan, top news internasional pasti akan mengikuti. Nah, Mas Ahal, gitu Mel. Jadi ini kisi-kisi awal. Kita itu saja pada podcast Freedom akan membantu pemahaman tentang apa yang terjadi. Ya kalaupun tidak terjadi misalnya rejim change dalam waktu dekat ya, setidaknya kan ada sesuatu, there is something wrong. Yes. There is something rotten. Rotten. In Iran. Kalau nggak gitu, nggak tiba-tiba inflasi 50%. Kurensinya rontok, harga-harga naik dan rakyat pada rame-rame protes di berbagai wilayah. Ini kan pasti
something is rotted there. Kita ikutin. Tapi apa mungkin ada ordal juga nih dari penyerangan Fordo, terus ada demo apa segala macam. Biasanya ordal dalam situasi sekarang melihat perimbangan. Oke, ini udah terlalu kuat protesnya. Gue beralih loyalitas pada rakyat yang sedang menuntut perubahan. Itu tadi Maka ya, itu perubahan. Jadi bilang kalau tentaranya itu, Benar kalau ya. demonstrannya baru 100.000 baru apa masih bisa masih di repress. Tapi kalau semakin besar mereka join. Itu logika di mana-mana kan. If you cannot beat them, join them. Gitu Mel kira-kira. Sebagai penutup. Oke, baik, terima kasih Mas Al, terima kasih Mbak Jelly, terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Demikian Top News International Freedom Institute, sampai jumpa.